Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midad kalimati. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah saya kali ini bisa sharing di channel Rumah Kesubuhan Khalifah. Sebelumnya semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin sharing tentang sebuah informasi ya, kabar gembira terutama untuk sahabat-sahabat yang di dunia transportasi atau perkendaraan ya. Khususnya akses transportasi jalur Kabupaten Malang ke Lumajang. Sebagaimana kita ketahui selama ini sahabat-sahabatku, akses jalan ke Malang, dari Malang ke Lumajang itu terputus gara-gara jembatan Geladak itu runtuh akibat erupsi Semeru. Erupsi Semeru kemarin yang mengakibatkan akses jembatan itu runtuh kena lahar panas. Nah, ini ada kabar gembira bahwasanya dulu ketika pasca erupsi itu jembatan runtuh, konon Pak Presiden dan kementeriannya itu membuat keputusan bagaimana kiranya transportasi ya antara Malang dan Lumajang itu cepat terhubung kembali, karena ini jalur utama, jalur provinsi ya, jalur provinsi, sehingga kiranya bagaimana cepat terhubung kembali sebagaimana biasa. Dibuatlah keputusan untuk membuat jembatan gantung, karena membuat jembatan gantung ini tercepat. Sementara dibuatkan jembatan gantung. Nah, hari kemarin dibuatlah proses itu, keputusan itu akhirnya dilakukan, mulai dibangun jembatan gantung itu. Dan alhamdulillah hari Kamis kemarin ya, kabar gembira, Kabupaten Lumajang, Pak Bupati Lumajang ya, Thoriqul Haq, Bapak Thoriqul Haq atau yang dikenal dengan Cak Thorik ya, itu telah selesai jembatannya dan ada acara di sana tentang kelayakan, testimoni kelayakan jembatan gantung yang sudah rampung itu, yang mau diresmikan untuk dimulai digunakan. Tanggal 19 kemarin acaranya testimoni kelayakan pakai itu, hari Selasa kemarin. Rencananya sampai besoknya itu uji kelayakan lagi sambil finishing ya. Rabu, Kamis tanggal 21 tadi rencananya bisa digunakan ya. Tapi hari ini saya belum mendengar informasi. Sekarang tadi hari tadi itu tanggal 21 hari Kamis, besok Jumat tanggal 22. Nah, mungkin karena kendala hujan, di situ ada kendala hujan finishingnya ya, karena ada beberapa pagar batas jembatan itu yang beberapa titik yang belum selesai. Jadi acaranya mulai hari Selasa itu targetnya finishing, sehingga cepat-cepat bisa uji kelayakan, finishing dan diresmikan. Itu sahabat-sahabat. Jadi ini kabar gembira. Sebagaimana kita ketahui sahabatku, setelah erupsi Gunung Semeru kemarin itu ya, erupsi Gunung Semeru, jalur Malang Lumajang itu terputus gara-gara jembatannya roboh, terkena banjir panas itu, lahar panas, runtuh, sehingga akses antara Malang dan Lumajang ya itu terputus total. Nah, kemudian dibangun ini ya, dan alhamdulillah selesai itu. Nah, akses jalur antara Lumajang dan Malang ke Lumajang itu kan sebagaimana kita ketahui ada 3 jalur ya. Jalur utama itu yaitu melalui Malang, Dampit, Candipuro, Pronojiwo, Lumajang itu karena terputus, maka tinggal 2 akses ya. Yang kedua itu jalur tengah, saya namakan jalur tengah, yakni jalur Poncokusumo Malang, dari arah Malang Poncokusumo, Gubuk Klakah ya, jalur Bromo menuju Bromo itu sampai ke Ranupane, Alas Burno, Senduro, Lumajang. Itu jalur tengah. Namun jalur tengah ini harus betul-betul sehat kendaraannya ya, harus betul-betul sehat
karena di situ kalau jalannya mulus alus, cuma kendalanya agak sempit di beberapa titik ya, terutama setelah pintu menuju Bromo, daerah Naropani sampai Alas Burno itu agak sempit. Kemudian di situ ada tanjakan, turunan dan belokan yang tajam, sehingga betul-betul awas, hati-hati dan kendaraannya betul-betul sehat. Kemudian yang ketiga jalur Probolinggo, jadi dari arah Lumajang nanti jebulnya ya, arahnya dari arah Lumajang, dari arah utara Probolinggo, utara Lumajang Probolinggo ya. Itu kalau dari Malang sini melalui ada dua sisi ya, sisi tol, bisa melalui jalur tol langsung ke Probolinggo. Jadi tol Pakis Malang sana ada tol langsung satu jalur ke Probolinggo. Kemudian jalur utama melalui Pasuruan, Probolinggo, Lumajang. Ini yang jalur Probolinggo dari utara Lumajang. Ini 3 akses. Itu. Nah, tentunya sahabat-sahabatku setelah selesai diresmikan dibuka ya, dan kita berharap setidaknya minggu ini ya, yakin minggu ini ya, dalam minggu ini ya, itu tentunya ada aturan dalam pemakaian melalui berkendara melalui jembatan gantung itu, jembatan gantung Geladak Perak itu. Aturannya termasuk kapasitas keberatannya yang bisa jembatan itu mampu menahan berat itu maksimal 5 ton ya, 5 ton yang diinformasikan Pak Bupati itu. Kemudian kalau orang itu kendaraan ya, orang itu maksimal 40 orang ya. Di atasnya itu beratnya 45 orang maksimal. Nah, tentunya juga aturannya bukan semua kendaraan. Karena ini memang sementara ya. Sementara jalur sementara tentunya hanya untuk aturannya hanya untuk kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2, kemudian kendaraan roda 3 dan kendaraan roda 4 tertentu saja, yakni mobil atau kendaraan roda 4 yang darurat. Karena ini dibuatkan untuk darurat gitu ya, jembatan darurat. Jembatan darurat, jembatan gantung itu, jadi itu aturannya. Jadi hanya untuk sementara untuk roda 2, roda 3 dan kendaraan roda 4 tertentu, yakni kendaraan darurat seperti ambulan, pemadam kebakaran seperti itu. Itu pun walaupun kendaraan nanti dibatasi, sepeda motor dibatasi antara 20 sampai 25 sepeda motor yang melalui di atas jembatan gantung itu. Jadi gantian, ada aturannya nanti. Itu. Nah, walaupun demikian, jembatan gantung ini kan keputusan Pak Presiden itu biar adalah keputusan agar setelah erupsi jembatan Geladak Perak itu runtuh ya, Geladak Perak itu runtuh, agar cepat terhubung kembali ya, akses antara Malang dan Lumajang cepat terhubung kembali, sehingga dibuat keputusan jembatan gantung itu ya, jembatan gantung itu. Nah, itu untuk darurat sementara. Namun jembatan utama Geladak Peraknya itu dibangun juga. Nah, targetnya konon kata Pak Bupati itu jembatan yang utama ini masih proses pemasangan pondasi sekarang ya. Itu target selesainya di bulan Desember tahun 2022. Jadi akhir tahun depan, akhir tahun ini ya. Jadi 8 bulan lagi. Nah, kita berharap semoga itu betul-betul terjadi dan tidak ada kendala. Jadi ini jembatan gantung ini untuk sementara darurat saja. Nah, setelah selesai jembatan utamanya nanti yang rencananya targetnya Desember 2022 itu ya, akhir tahun ini tetap digunakan entah khusus pejalan kaki atau untuk wisata atau apa ya. Yang jelas tetap difungsikan dan tidak mungkin untuk dirobohkan kembali gitu ya. Nah, itu sahabat-sahabatku sekedar informasi dari saya, kabar gembira terutama untuk masyarakat jalur menuju Malang menuju Lumajang atau Lumajang menuju Malang. Demikian. Namun demikian juga tetap akses yang jalur tengah, Gubuk Kelakah, Pronojiwo, Gubuk Kelakah ke Pronojiwo, Gubuk Kelakah ke Ranupane itu tetap ya, tetap ada, juga Probolinggo tetap ada. Dan itu digunakan untuk roda 4 karena jembatan gantung Geladak Perak itu hanya untuk roda 2 dan roda 3 dan kendaraan tertentu yang darurat itu. Untuk kendaraan umum roda 4 itu tetap melalui 2 jalur, yakni jalur Ponjakusumo, Gubuk Kelakah ke arah jalur Bromo
Ranupane ya. Ranupane Senduro Lumajang. Namun perlu diingat tadi, untuk melalui jalur itu kendaraannya harus betul-betul sehat ya. Sopirnya harus betul-betul mau sendiri karena jalur yang lumayan ekstrim, tanjakan dan turunan kelokan yang tajam. Itu. Kemudian bisa juga jalur Probolinggo. Jalur Probolinggo ini dari arah Malang ada dua sisi tol, langsung tol Pakis menuju Probolinggo. Kemudian tol jalur utama Pasuruan, Probolinggo, Lumajang. Jadi dari arah utara Lumajang. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini bermanfaat ya. Sekali lagi kita berharap dalam minggu ini jembatan gantung Geladak Perak betul-betul bisa diresmikan, dibuka untuk masyarakat, sehingga jalur antara Malang Lumajang betul-betul normal kembali dengan aturan-aturan tadi. Demikian sahabat-sahabatku, ini semoga bermanfaat. Jelasnya setelah ini dengarkan sendiri dari wawancara ya. Hasil dari wawancara waktu uji kelayakan Pak Torik di di jembatan gantung itu secara langsung setelah video ini. Demikian, terima kasih. Semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Salah kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi uji coba. Saya diminta untuk melihat hasil pekerjaan sekaligus jalan dari arah Candi Puro ini ke arah Pronojiwo. Kokoh ya, jembatan gantung ini presisi gerakannya tidak terasa, walaupun ini tetap jembatan gantung. Nah, kalau digunakan untuk motor saya kira sangat representatif ya. Tadi dijelaskan bahwa kekuatannya kita bisa hingga maksimal 5 ton ya untuk angkutan. Tetapi karena ini jembatan gantung, kita prioritaskan dulu untuk yang roda 2 atau roda 3 dan yang mobil darurat ambulan. Jadi kalau ada pasien darurat dari Pronojiwo menuju Lumajang, misalnya harus melahirkan dengan sesar atau operasi dan perlu percepatan transport angkutan untuk kedaruratan pasien, nah kita akan fasilitasi dan jembatan gantung ini bisa digunakan. Ini tadi dijelaskan kurang beberapa penutup pembatas, tinggal ngelas saja beberapa titik las-lasan. Tetapi karena ini hujan, tentu pekerjaan ngelasnya harus ditunda. Jadi kalau ngelas hujan, nah itu susah, pasti susah. Lasnya butuh api, apinya kena hujan padam, nah itu. Jadi kalau hujan ya siapa ngelasnya harus istirahat dulu. Ini tadi hujan seharian hampir dari pagi sampai ini tadi belum reda-reda. Bertepatan juga ada lahar dingin turun. Dan besok akan diuji layak dulu beberapa waktu, sekitar 1, 2, atau 3 hari. Nah setelah uji layak nanti bisa digunakan untuk masyarakat secara umum, bisa memfungsikan dan menggunakan jembatan gantung ini sebagai sarana transportasi akses Lumajang Pronojiwo. Beberapa waktu yang lalu targetnya kan tanggal 20 bisa digunakan ya, 21 ya, besok tanggal 20. Jadi prinsipnya besok sudah selesai, atau prinsipnya besok pekerjaan dasarnya sudah selesai, tinggal finishing beberapa pekerjaan untuk melengkapi supaya ini lebih safety. Tanggal 21 fix ready sudah bisa digunakan, tapi masih kita uji layak dulu tanggal 21 besok lusa. Nah setelah itu, setelah uji layak, nah oke, masyarakat kita perkenankan untuk bisa menggunakan jembatan gantung. Pembangunan jembatan Geladak Perak
untuk jembatan permanennya tetap bekerja. Tidak ada penutupan jembatan gantung. Jadi jembatan gantung ini adalah keputusan waktu itu ada Pak Presiden, Pak Menteri PUPR yang pembangunan jembatan ini yang dimungkinkan cepat dilakukan untuk akses darurat masyarakat dari Lumajang ke Pronojiwo. Dan jembatan permanennya tetap dibangun. Karena ini jembatan permanen butuh waktu. Dan teman-teman dari Adikarya sedang bekerja untuk membangun dan dimulai dengan pemasangan fondasi, pembangunan fondasi. Diperkirakan nanti sekitar Desember tahun 2022 jembatan permanennya bisa digunakan dan selesai. Ya tentu nanti saya minta di sub nanti untuk ada petugas atau Satpol PP. Saya akan kerjasama dengan Pak Kapolres atau Pak Dandim supaya bisa mengatur. Tentu kalau apalagi nanti Lebaran ya, pasti akan ada banyak kendaraan bergantian lah. Dan kekuatannya hingga 40 orang yang ada di tengah. Jadi kira-kira nanti dihitung ya jangan sampai 40 lah. Kira-kira antara 20, 25 itu baru lepas, bergantian 20, 25 lepas. Nah begitu kira-kira.